Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Septiana, NIM 102. Pada video kali ini, saya akan memberikan penjelasan dan tutorial praktek mengenai administrasi jaringan dengan mikrotik. Sebelum kita mengkonfigurasi jaringan, kita perlu menginstal mikrotiknya terlebih dahulu. Mikrotik ini sendiri adalah sistem operasi yang digunakan untuk menjadikan komputer menjadi router network yang handal, mencangkup berbagai fitur untuk IP network dan jaringan wireless. Jadi mikrotik ini berfungsi untuk jaringan yang menggunakan wireless atau nirkabel. Sebelumnya, dalam mikrotik yang saya gunakan, saya menggunakan mikrotik virtual atau OS virtual. Jadi saya memerlukan VirtualBox. Terlebih dahulu kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu untuk menginstal mikrotik. Nah, untuk menginstal mikrotik yang baru, kita klik baru. Kita masukkan nama dari OS-nya terlebih dahulu. Misal atur order, versinya juga order. Lanjut, buat, pilih VTI, dialokasikan secara dinamik. Lanjut, buat. Nah, selesai. Setelah kita membuat tempat untuk penginstalan mikrotik, sebelum menginstalnya kita perlu menuju ke pengaturan, mengatur network adapternya serta memasukkan ISO mikrotiknya. Kita masukkan ISO mikrotiknya dulu ke penyimpanan, masuk ke kosong, lalu masukkan ISO yang mikrotik. Setelah mengatur ISO mikrotik untuk menginstal OS-nya, kita ke jaringan, mengatur network jaringannya. Untuk ETH1 kita jadikan di adapter terbridge, pilih yang adapternya WiFi. Lalu di adapter 2 kita aktifkan, pilih yang host only, yang hashtag 2. Pada ETH1 ini kita menggunakan adapter terbridge atau bridge adapter, yang adapternya menggunakan dari WiFi. Bridge adapter ini memungkinkan komputer kita dapat menggunakan interface network yang tersambung langsung oleh komputer. Jadi bridge adapter ini digunakan apabila kita ingin komputer pada virtual mikrotik ini menjadi terkoneksi dengan WiFi kita. Jadi ini nanti akan menjadi ISP atau layanan internet pada router, dan di adapter 2 nantinya kita atur host only untuk kliennya yang berfungsi sebagai networknya klien. Jadi misal kita memiliki router wireless ini berbentuk mikrotik dan memiliki layanan ISP internet yang kita sediakan dari WiFi-nya langsung. Lalu kita atur ke LAN-nya atau ke internet lokalnya ke adapter host only. Jadi seperti itu. Kita klik OK.
setelah mengatur jaringan dan penyimpanannya, kita akan mulai menginstal virtual mikrotiknya. Nah, di sini kita sudah masuk mikrotiknya, kita langsung masukkan ISO mikrotiknya di sini, lalu klik mulai. Kita tunggu prosesnya. Di sini sih kita sudah masuk mikrotiknya. Welcome to mikrotik. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan dalam mikrotiknya. Kita akan menginstal semuanya. Klik A untuk menginstal semua fitur, lalu klik I untuk install. Do you want to keep all configuration? Yes. Continue, yes. Kita tunggu proses instalasinya. Ini berarti software installed, berarti ini sudah selesai untuk penginstalan semua fitur untuk mikrotik. Kita tekan enter untuk reboot atau restart. Sebelum kita reboot, kita keluarkan terlebih dahulu ISO mikrotiknya tadi. Setelah ISO mikrotiknya sudah kita keluarkan atau tidak ada centang di sini, kita langsung reboot. Untuk kita tekan enter untuk reboot mikrotik. Nah, di sini ada mikrotik login. Untuk login kita pakai default dari mikrotiknya adalah admin. Kita masukkan admin, passwordnya default, langsung kita enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari mikrotiknya. Nah, untuk mengatur konfigurasi IP dan lain-lainnya, kita bisa menggunakan Winbox. Mari kita buka Winbox-nya terlebih dahulu. Winbox ini sendiri adalah tools untuk meremote mikrotik. Tools yang berbasis GUI sehingga mudah untuk kita meremote mikrotiknya. Nah, ini adalah tampilan Winbox. Jadi untuk masuk ke Winbox ini kita memerlukan MAC address dari suatu komputer. Kita masukkan MAC address-nya, kita buka VirtualBox untuk mengetahui MAC address yang akan kita masukkan data Winbox. Masuk ke pengaturan. Masuk ke jaringan. Nah, di sini adalah MAC address dari virtual. Kita masukkan MAC address-nya ke Winbox. Baik, ini adalah tampilan awal dari Winbox untuk kita dapat mengakses mikrotik.
Sebelumnya kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Kita lihat di menu IP, lalu ke addresses. Kita lihat di sini ada IP yang dari WiFi. IP yang dari WiFi yaitu jadi ini kita akan menambahkan IP yang untuk ETH2 atau yang host only tadi. Kita masukkan kita tekan apply. Untuk otomatis networknya akan menjadi seperti ini. Kita klik OK. Kita coba ke new terminal, mencoba apakah Mikrotik sudah terhubung dengan layanan internet. Kita coba ping IP 8.8.8.8. Nah, kalau tandanya begini berarti Mikrotik berhasil terhubung dengan layanan internet. Kita klik C. Berarti dengan begini konfigurasi IP telah berhasil. Setelah kita mengkonfigurasi IP, kita akan konfigurasi DHCP server dan DNS servernya pada Mikrotik. DHCP ini sendiri bisa disebut dengan IP otomatis karena klien akan mendapatkan IP secara otomatis setelah meminta kepada servernya. Kita masuk ke DHCP server untuk mengaturnya. Ke menu DHCP setup, kita akan mengaturnya ke Ether 2 karena Ether 2 yang akan kita fungsikan sebagai DHCP servernya. Next. Ini adalah gateway for DHCP network. Kita atur ke titik 1, terus next. Nah, di sini adalah rentang atau range IP yang akan didapatkan komputer klien. Kita atur sebanyak 10 host saja. Dari IP 2 sampai 12 untuk IP klien. Langsung next. DNS servernya sementara kita menggunakan IP dari gateway layanan internet. Next. List time next. Stop has complete successfully. Jadi seperti ini kita berhasil untuk mengkonfigurasi DHCP-nya. Setelah ada tanda ini kita harus mengujinya pada adapter internet pada klien. Kita coba apakah sudah dapat DHCP servernya. Kita atur terlebih dahulu untuk IP-nya untuk menjadi ke IP otomatis. Nah, setelah kita mengatur konfigurasi DHCP server, lalu di internet adapternya kita otomatiskan, otomatis dia akan mendapatkan IP yang telah kita atur di DHCP server tadi, yaitu 192.168.102.12. Dia mendapatkan IP server dengan host 12. Yang tadi range-nya dari 2 sampai 12, dia dapat 12. Nah, setelah kita mengatur konfigurasi DHCP server, kita akan mengatur DNS servernya. Kita akan masuk ke Winbox lagi.
Kita X dulu, kita IP, lalu pergi ke DNS. Kita atur server yang akan dibuat. Kita kan telah membuat DHCP server dengan IP seperti berikut. Maka DNS-nya akan mengikuti juga. Untuk dynamic servernya kita biarkan saja itu. Kita centang allow remote request agar tersambung. Lalu kita ke menu static untuk menambahkan nama dari DNS. DNS ini sendiri adalah domain name server. Jadi dengan DNS ini, server yang hanya berupa IP bisa diterjemahkan menjadi kata atau kalimat yang mudah untuk diingat. Seperti kita akan buat belajar.com dengan IP address-nya terus kita apply. Tidak usah pakai prefix. Nah, jadi seperti ini. Jadi yang awalnya hanya IP, kita bisa menerjemahkannya menjadi domain name server ini. Nah, domain name server akan menerjemahkan menjadi IP yang akan kita tuju. Kita selesai, kita X, kita apply, oke. Kita atur ke DHCP-nya, DHCP server agar tersambung. Kita ke network-nya, kita klik 2 kali. Di sini sudah ada. Kita tambahkan DNS server di sini. Klik apply, terus oke. Oke, kita lihat kembali ke internet adapternya lagi. Kita restart IP-nya dengan cara klik manual ke otomatis. Mari kita lihat apakah berhasil pada internet adapter pemberian DNS servernya. Dan ini berarti DNS servernya adalah 192.168.102.1 dengan DHCP server berikut dengan IP-nya client .12. Berarti konfigurasi DHCP server dan DNS server berhasil dilakukan. Kita akan lanjut untuk mengkonfigurasi firewall NAT-nya. Kita ke Winbox lagi. Kita ke menu IP, langsung ke firewall, pilih menu NAT. Nah, NAT ini sendiri adalah merupakan metode untuk menghubungkan suatu komputer yang awalnya memiliki jaringan privat bisa menggunakan jaringan publik. Atau sederhananya adalah metode untuk menghubungkan lebih dari satu komputer ke jaringan internet dengan menggunakan satu alamat IP. Jadi dengan NAT ini, IP yang bersifat privat dapat mengakses internet dengan menggunakan IP publik atau perantara dengan IP publik. Jadi bisa kita simpulkan pada praktek kita ini, router yang kita maksud atau IP publik yang kita maksud adalah IP-nya
IP-nya ETH1 atau IP-nya dari WiFi. Jadi ini seperti IP publik. Lalu di IP privatnya ini di ETH2-nya. Jadi ETH2 ini akan bisa mengakses internet apabila kita konfigurasi dengan NAT. Kita coba untuk ping Google di CMD. Nah, saat di ping Google di Ethernet 2-nya tidak bisa atau request timeout. Hal itu dikarenakan IP masih privat dan belum bisa mengakses internet. Jadi untuk bisa mengakses internet ETH2 atau Ethernet 2 ini diperlukan konfigurasi NAT-nya. Mari kita konfigurasi NAT-nya terlebih dahulu. Nah, setelah ke menu firewall dan NAT, kita klik tambah untuk menambahkan firewall NAT yang ada. Di sini chain SRC, kita pilih chain-nya adalah SRC dan SRC NAT. Di sini juga ada DST NAT. Yang SRC NAT ini berfungsi agar klien dapat mengakses atau ETH2 tadi dapat mengakses ke internet. Jadi kita perlu SRC NAT untuk chain-nya. Lalu untuk interface-nya kita pilih ETH1 karena yang memberikan layanan internet adalah ETH1-nya. Kita pergi ke tab action. Nah, di tab action ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih untuk firewall NAT kita sesuai dengan kebutuhan. Kita coba pilih Masquerade. Masquerade ini sendiri diperlukan apabila kita memerlukan IP privat ini untuk bisa mengakses ke internet dengan topengnya layanan internet di ETH1, sehingga ETH2 ini dapat mengakses internet meskipun memakai IP privat, tapi dengan topeng dari layanan internet di ETH1. Gitu. Kita klik apply, langsung oke. Kita coba lagi untuk ping ke Google-nya. Nah, sebelum kita ping itu request timeout atau tidak bisa menyambung ke internet. Setelah kita konfigurasi firewall NAT-nya, akhirnya setelah kita mengping google.com, kita bisa tersambung dengan Google-nya, sehingga firewall NAT-nya berhasil dikonfigurasi. Setelah kita mengkonfigurasi firewall NAT, tentunya kita perlu ada blokir website yang diperlukan sesuai kebutuhan. Blokir website ini berfungsi untuk memblokir website yang tidak diperlukan oleh pengguna. Jadi, apabila pengguna ingin mencoba untuk mencari website yang dituju, akan ditampilkan suatu sambungan yang tidak bisa tersambung ke website tersebut. Mari kita coba untuk memblokir websitenya. Kita coba buka browser. Nah, setelah kita buka browser, kita coba searching website. Nah, di sini kita bisa tersambung oleh internet apabila kita searching di browser kliennya. Lanjut, kita akan coba untuk blokir web yang kita butuhkan untuk diblokir. Kita coba lihat di CMD tracer jaringan dulu.
Di sini bisa kita lihat dari tracernya kita ingin ke google.com. Di sini dari IP yang ingin mencari yaitu IP kita atau IP client yang gateway-nya adalah DNS servernya dan DHCP server yaitu IP ini. Lalu akan menuju pada routernya atau IP dari layanan WiFi tadi yaitu 192.168.43.1. Ini gateway-nya internet WiFi-nya. Lalu dari tracer Google ini bisa kita simpulkan bahwa internet yang pada laptop atau komputer klien ini kita dihubungkan pada DHCP server dari ETH2 lalu menuju ke ETH1 yang berfungsi sebagai routernya, jadi bisa tersambung. Kita lanjut untuk mengkonfigurasi blokir website. Kita akan memblokir Brandly ya. Kita coba buka terlebih dahulu Brandly-nya. Nah, kita dapat mengakses Brandly-nya ya. Kita coba untuk memblokir website ini. Kita ke Winbox lagi, kita ke menu firewall tadi, tab layer 7 protokol. Kita masukkan regular expression Brandly-nya. Di sini kita ketik Brandly. Regular expression-nya kita juga masukkan Brandly di dalamnya dengan regular expression yang biasa digunakan. Nah, ini regular expression-nya. Kita apply, lalu OK. Setelah kita membuat regular expression untuk Brandly, kita ke tab filter rules untuk blokir websitenya. Nah, kita sudah mengkonfigurasi untuk firewall block websitenya. Mari kita coba ke browsernya, apakah bisa kita mengakses Brandly-nya. Nah, setelah kita mencoba untuk ke Brandly, ternyata tertulis tampaknya Brandly menutup sambungan. Berarti konfigurasi untuk blokir website telah berhasil karena kita tidak bisa mengakses Brandly-nya. Baik, sekian dari penjelasan saya, dari tutorial hingga penjelasan. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.